Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Erna Widiawati, mahasiswi PPG Guru Tertentu di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan aksi nyata modul 1 topik 1 dengan tema menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran atau yang disingkat dengan UBD. Apa sih UBD itu? UBD atau Understanding by Design adalah suatu kerangka yang digunakan untuk membantu guru mendesain proses pembelajaran yang disusun dengan urutan pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. Yang kedua, membuat asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, merancang kegiatan pembelajaran menggunakan metode atau strategi pembelajaran sesuai dengan lingkungan belajar di sekolah. Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik capaian pembelajaran, konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, dan lingkungan pembelajaran. Terdapat komponen utama dalam tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama lingkup materi, yang kedua kompetensi yang akan dicapai peserta didik, dan yang terakhir harus ada unsur ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Di audience ini merupakan subjek atau siswa yang berperan di kelas. Nah, behavior merupakan capaian yang harus dicapai oleh siswa. Condition merupakan bagaimana cara atau metode maupun strategi pembelajaran yang diterapkan agar siswa dapat mencapai kompetensi pembelajaran. Dan degree merupakan suatu derajat bahwa siswa tersebut dapat melaksanakan atau telah melampaui kompetensi pembelajaran. Nah, untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran, kita dapat menggunakan taksonomi Bloom dengan 6 level kecerdasan, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Saya, karena mengajar di pelajaran IPA, jadi saya mengambil capaian pembelajaran IPA pada fase D atau jenjang pendidikan SMP. Peserta didik mengkolaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Dalam capaian pembelajaran tersebut, kompetensi yang akan dicapai yaitu pada fase pemahaman, sedangkan materinya pada lingkup fenomena alam. Nah, tujuan pembelajaran yang saya buat ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi 4 bagian utama Gunung Merapi melalui pembelajaran project-based learning dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses erupsi Gunung Merapi menggunakan media miniatur Gunung Merapi dengan benar. Selanjutnya, asesmen yang kita terapkan harus bisa menjadi sarana refleksi dan perbaikan pembelajaran agar siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Fungsi asesmen dibagi menjadi 3, yaitu as learning atau sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, asesmennya yaitu berupa asesmen formatif, antara lain penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Nah, fungsi asesmen for learning yaitu asesmen untuk perbaikan yang berorientasi pada proses pembelajaran. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif, dapat berupa umpan balik dan juga refleksi metakognitif. Yang terakhir, fungsi asesmen of learning, asesmen untuk mengetahui hasil belajar siswa pada periode tertentu. Nah, pada asesmen ini menggunakan asesmen sumatif, yaitu dapat berupa praktek, menghasilkan produk, membuat proyek, tes tertulis maupun tes lisan. Nah, berikut contoh asesmen sumatif pada pembelajaran IPA, yaitu ada penilaian sumatif unjuk kerja karena membuat miniatur Gunung Merapi, dan juga ada penilaian tertulis, yaitu ketika siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada lembar kerja peserta didik. Nah, berikut contoh asesmen formatif, yaitu dengan memberikan umpan balik dari siswa kepada guru terhadap cara mengajar atau memfasilitasi pembelajaran. Nah, berikut kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan dengan mengucapkan salam, memeriksa kebersihan, berdoa, menyanyikan lagu nasional, absensi, menyampaikan tujuan dan asesmen dan kegiatan pembelajaran, serta memberikan motivasi kepada siswa agar tercapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan intinya yaitu merujuk pada sintaks PJBL atau Project Based Learning, yaitu memberikan pertanyaan pemantik, menginstruksikan membuat proyek, dan siswa berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, dan guru memonitor pembuatan proyek, dan siswa melakukan presentasi di depan kelas. Nah, kegiatan penutupnya, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan pembelajaran, memberikan refleksi pembelajaran, dan guru menginformasikan pertemuan berikutnya, dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.